invasion of Ukraine. Selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian. Kita lihat posisi rupiah versus dolar Amerika Serikat, dia juga mengalami pelemahan antara rupiah. Anak zaman sekarang dibilang kagak bisa beli rumah karena kebanyakan beli kopi. Gimana caranya mau beli rumah kalau kerjaannya buang duit di minuman ini? Dan uniknya kagak cuma minuman ini doang. Bahkan dari reportase bahwa masyarakat Indonesia di tahun 2021 menyumbang sampai 25 triliun ke minuman tersebut. Dan ini semua terjadi di saat negara kita masih pandemi. Gimana caranya mau beli rumah kalau harga BBM naik mulu? Bahkan di reportase terlahir 1 juta orang miskin baru karena harga BBM naik. Boro-boro ngomongin rumah, gimana caranya hidup? Di Amerika Serikat saja, negara termaju di dunia ini, direportase bahwa 78% itu hidup dari paycheck ke paycheck. Aka orang-orang ini tidak mempunyai kemampuan untuk mengontrol pengeluaran mereka. Di Australia, lebih dari 50%. Apalagi di Indonesia yang income gap-nya masih ekstrim. Dimana kalau kita bagi masyarakat Indonesia dengan seberapa banyak pengeluaran mereka tiap bulannya, hanya 1,2% yang mengeluarkan uang lebih dari 6 juta rupiah. Mayoritas ada di 532.000 ke 1,2 juta rupiah, yaitu 45,9%. Yang dikategorikan sebagai menuju kelas menengah. Apa perasaan kalian pas mendengar bahwa mayoritas penduduk ada di kelas tersebut? Apapun itu, gue yakin kalian pasti setuju harus ada yang diubah. Dan secara generik pastinya orang bilang yang harus diubah adalah edukasi. Tingkatkan kualitas pendidikan. Tapi kalian pernah mikir gak kenapa ya sekolah itu kagak pernah mengajarkan kita terhadap uang? Harus dengan inisiatif kita sendiri untuk mencari apa itu uang. Semua orang mempunyai relasi terhadap uang masing-masing. Apa arti uang buat kalian? Apakah uang selalu menghilang setiap kali masuk ke tabungan kalian? Apakah relasi kalian dengan uang tidak sehat karena kalian kemakan skema Ponzi di mana kalian dijanjikan uang berlipat ganda dari guru yang kalian ketemu di media sosial? Persepsi kita terhadap uang itu sangat penting dibandingkan kita punya keterampilan untuk memproduksi uang. Belum otak kita itu emang sudah diprogram untuk memastikan kita untuk miskin. Ada duit masuk, ya keluarin lagi. Apa ada fungsi kita bisa mempunyai pendapatan miliaran setiap bulannya tapi cuma untuk melihat duitnya hilang gitu aja? Bahkan malah akhirnya ngutang. Kok relasi jadi kagak sehat? Ada sesuatu yang bikin dua kata ini putus, kagak nyambung, tidak ada signal. Apa itu uang? Apa yang kertas ini representasikan? Pas kalian beli suatu barang dari supermarket, kenapa kalian butuh kertas tersebut? Atau kenapa kalian sudah memberikan nilai tambah di masyarakat ini, kalian berpikir kalian harus mendapatkan kertas tersebut juga? Kalau berdasarkan KBBI, uang adalah alat tukar atau standar pengukur nilai yang sah. Tapi gue berasa kurang tepat kalau cuma gitu doang. Gue rasa sudut pandang kita harusnya melihat uang itu bersinonimkan dengan nilai. Atau lebih tepatnya, perceived value. Saat kita melihat suatu barang dan kita lihat perceived value-nya, kalau kita berasa cocok, kita akan rela mengeluarkan uang untuk mendapatkan perceived value barang tersebut. Itu kenapa menurut gue, uang sama dengan nilai. Money equals value. Tapi kata uang sering terasosiasikan dengan sesuatu yang negatif. Sesuatu yang berbau iblis. Terutama jika kita lihat orang-orang kaya. Pasti mereka tuh hoki. Apa ya kira-kira hal ilegal yang mereka lakukan sampai sekaya itu? Atau yang paling umum, privilege. Apa nilai tambah yang mereka sudah lakukan di masyarakat sampai akhirnya mereka bisa sekaya itu? Jika kita sudah mulai melihat bahwa uang itu bukan sesuatu yang iblis, melainkan adalah suatu nilai tambah, kita mulai paham. Ternyata untuk jadi kaya itu memberikan nilai tambah. Saat kita memberikan nilai tambah, kita bisa mendapatkan uang. Lalu kita mengeluarkan uang di mana saat kita ingin mengekspresikan nilai tambah yang kita punya. Pertanyaan lebih besarnya lagi, apa relasi kalian terhadap uang? Uang itu kan datang dan pergi. Dikategorikan sebagai cash in dan cash out, atau lebih umum dibilang pendapatan dan pengeluaran. Atau orang ekonom yang lebih suka ngomongnya produksi dilawan dengan konsumsi. Duit akan datang ke hidup lu kalau kita bisa produksi suatu nilai tambah, lalu akan keluar dengan cara kita mengekspresikannya. Contoh, nonton Netflix, beli mobil, nongkrong, beli kopi. Untuk tahu seberapa kaya itu orang, aka net worth, kita bisa simplifikasi dengan berapa banyak yang dia produksi dikurangi dengan berapa banyak yang dia konsumsi. Kalau kita rewind ke awal video terhadap pernyataan bahwa anak muda susah beli rumah, probabilitasnya sangat tinggi terhadap konsumsi anak muda zaman sekarang. Mau seberapa banyak nilai tambah yang lu produksi, tapi kalau lu kagak bisa kelola pengeluaran lu, ya sama aja, percuma. Karena akhirnya lu akan bangkrut. Produksi tidak ada artinya jika ada masalah dengan konsumsi. Produksi tidak akan ada artinya jika kita ada masalah dengan konsumsi. Perlombaan para tikus, aka rat race. Pengejaran tanpa akhir yang merugikan diri sendiri atau upaya yang sia-sia. Sebagai rakyat jelata, mayoritas kerja kita itu di hari Senin sampai Jumat, dari jam 9 pagi ke 5 sore.
Kita melakukan ini terus karena kita juga tidak tahu apa yang bisa kita improvisasi untuk keluar dari perlombaan para tikus. Dan bayangin kalau kalian harus terus mikirin uang. Pastinya sesuatu yang tidak sehat, bisa menjadi sesuatu yang toksik. Kalian harus mikirin bulan depan duit gue tuh cukup atau kagak. Gimana caranya gue bisa masuk ke kelas atas dengan pengeluaran 6 juta rupiah setiap bulannya. Buat kalian yang berambisi, kalian tetap ada di perlombaan tikus ini dengan harapan kalian bisa mendapatkan uang makin banyak dengan kerja keras kalian. Sambil bertambahnya uang yang kalian dapatkan, semakin banyak juga barang-barang yang kalian inginkan untuk bisa memperlihatkan status sosial kalian. Seperti Brad Pitt di Fight Club pernah ngomong, "The things you own end up owning you." Benda-benda yang kamu miliki akhirnya menjadikan kamu budak. Apa poinnya? Kagak harus kayak gitu ceritanya. Cara paling mudah untuk memperbaiki relasi lu dengan uang adalah mengelola pengeluaran kalian. Jurnal setiap hari uang yang keluar dari kantong kalian. Dari hiburan, bensin, makanan, air, listrik, apapun itu yang kalian keluarkan setiap harinya. Dan begini kalian jadi tahu bahwa kalian itu konsumen tipe apa. Sesuatu yang harusnya gampang dilakukan tapi banyak orang tidak berani melakukannya. Ini yang namanya the ostrich effect. Kecenderungan manusia untuk memilih tidak tahu informasinya karena kita takut terhadap informasi negatif tersebut. Kayak kalian lagi keluar malam-malam sama teman-teman kalian, nongkrong dan kalian lihat duit kalian di dompet kok mendadak habis ya. Dan bahkan kalian kagak berani cari tahu kemana duit tersebut bisa sampai habis. Dan ini berkorelasikan dengan poin berikutnya yaitu budget, anggaran. Di mana kalian harus melakukan perencanaan anggaran terhadap pengeluaran kalian untuk kalian bisa memonitor kegiatan konsumtif yang tidak penting. Di mana pada umumnya orang-orang memakai 50-30-20 budget rules. 50% ke kebutuhan, 30% ke keinginan, 20% ke savings atau dana darurat. Dan yang gue pengen double klik adalah dana darurat. Karena mayoritas berasanya dana darurat itu sesuatu yang gak perlu. Dibandingkan gue taruh menjadi kas yang tidak produktif, mending gue pakai aja. Alhasil gaya hidupnya malah menjadi bertambah. Untuk apa kita praktisi gaya hidup di atas kemampuan kita? Untuk apa kita praktisi gaya hidup yang tidak bisa kita jaga? Hanya demi validasi secara eksternal bahwa status sosial kita lebih tinggi, atau karena kita tidak mempunyai self-control. Ini yang dinamakan hyperbolic discounting. Cara berpikir yang menjelaskan bahwa otak manusia memang dirancang untuk menyukai kenikmatan atau penghargaan instan dibandingkan manfaat jangka panjang. Contoh, lo abis gajian lo prefer beli sesuatu yang kagak perlu dibandingkan lo investasi ke suatu aset. Contoh, lo prefer beli kopi cantik yang lo kagak perlu setiap harinya dibandingkan lo kumpulin dana untuk membeli rumah di kemudian hari. Gue yakin kalian pasti ada yang berasa bahwa bro ini bukan maunya gue, tapi entah kenapa tangan gue gerak sendirinya gitu loh. Berasa ini bukan maunya kalian. Kalau kalian seperti itu karena gaya hidup kalian dipengaruhi oleh orang sekitarnya kalian. Itu yang namanya social proof. Kecenderungan untuk berpikir dan beraksi sesuai dengan aksi dan pikiran orang-orang di sekitar kita. Zaman dulu orang-orang di sekitar kita mungkin hanya tetangga dan kolega. Sekarang di zaman serba digital, teori ini teramplifikasikan dikarenakan media sosial. Karena begitu kita masuk ke dunia maya ini, kita jadi tahu, oh dia habis beli mobil X. Oh dia lagi makan cantik di Y. Akhirnya mempengaruhi pikiran dan aksi kita karena kita membutuhkan bukti sosial bahwa kita itu sejajar dengan orang-orang yang kita lihat di media sosial tersebut. Biar kalian kagak salah impresi, gue kagak bilang konsumsi itu sesuatu yang jahat. Gue kagak bilang bahwa beli suatu barang yang mahal itu sesuatu yang satanik. Tujuan video ini untuk kalian tahu bahwa kalian itu siapa. Konsumsi apa yang cocok dengan profil kalian masing-masing secara intrinsik. Kalian lebih peduli kalian itu terlihat kaya atau kalian beneran kaya. Yang orang-orang bilang perbedaan orang yang rich dan wealthy. Perlombaan tikus itu menurut gue bukan masalah kita kerja dari jam 9 pagi ke 5 sore. Tapi saat kita selalu mengejar hal berikutnya yang ingin kita konsumsi berbasiskan validasi secara eksternal. Gue tahu ngomongin budget dan mengelola pengeluaran bukan sesuatu yang seksi. Kalian pasti lebih demen denger gimana caranya kalian bisa dapat 10 juta pertama, 100 juta pertama, 1 miliar pertama dari anak-anak muda yang sangat sukses di media sosial ini. Tapi apa fungsinya kalian bisa mendapatkan uang se-ekstrem itu tapi kalian kagak bisa mengelolanya? Apa poinnya jika relasi kita dengan uang adalah kita kerja gila-gilaan hanya untuk menghabiskannya gila-gilaan juga? Demi gaya hidup. Itu baru namanya lomba para tikus. Mayoritas dari kalian pasti sudah tahu konsep mengelola keuangan yang dibagikan di video ini. Karena udah banyak banget kreator-kreator yang ngebahas terhadap topik pengelolaan uang. Belum ada dua komunitas yang sangat mengedepankan frugality ini, yaitu FIRE, Financial Independent Retire Early, dan Minimalis. Dua-duanya bisa terasosiasikan dengan kata frugal, tapi pendekatan minimalis lebih ke gimana caranya kita tidak memiliki keterikatan emosional ke barang-barang yang kita beli. Oleh karena itu, kalian yang nonton sampai sini pasti berasa sangat generik dan kalian lebih pengen tahu cash in. Gimana caranya kita bisa memberikan nilai tambah dan memproduksi nilai tambah itu sebanyak mungkin. Dimana gue udah pernah bahas di video gue terhadap realita uang. Sederhananya jangan pernah kejar uang. Kejar masalah, cari solusi, monetisasi solusi tersebut dan lakukan dengan skala besar.
Ini yang dibilang sama orang-orang entrepreneur, dimana kagak semua orang suka dengan rute ini dikarenakan resikonya sangat tinggi. Secara data 90% dari usaha baru itu gagal, hanya 10% doang yang berhasil. Data ini bukan untuk mengecilkan hati kalian, tapi untuk kalian tahu tantangannya sebesar apa. Kalian harus melakukan refleksi ke diri sendiri terhadap mental dan keterampilan kalian jika kalian ingin masuk ke dunia entrepreneur. Beruntungnya kalian semua yang ada di sini pasti mempunyai akses ke internet, dimana di dunia maya ini bisa membantu nilai tambah yang kalian berikan ke skala yang besar. Contoh kalau misalnya kalian jualan baju di Malang. Kalau kita ngomong 20 tahun lalu, kalian tidak akan bisa memproduksi dengan jumlah yang besar tanpa kapital yang gila-gilaan. Tapi karena sekarang zaman digital, kalian bisa kirim baju kalian dari Malang ke konsumen-konsumen di kota lain tanpa harus membuka outlet di kota konsumennya kalian. Itu scale. Lihat diri kalian sebagai produser yang bisa memproduksi suatu nilai tambah dengan skala yang besar. Itu yang akan mendatangkan uang. Tapi begitu uang sudah masuk ke kantong kalian, apakah kalian bisa mengelolanya? Kita kalau di budaya timur, terutama di negara Indonesia, agak tabu kan ngomongin uang. Karena di sekolah pun kagak diajarin. Dimana gue kagak tahu sekolahnya kalian, tapi gue tuh dulu diajarin ekonomi dan akuntansi. Dimana secara teknis gue berasa itu pembelajaran terhadap uang ya. And yes, gue anak IPS. Jelasnya tidak ada yang benar-benar spesifik ngomongin personal finance. Cara mengelola keuangan pribadi. Kagak ada. Karena emang susah kan ngomongin sesuatu yang sangat subjektif. Contoh buku ini, Rich Dad Poor Dad. Baik banget yang bilang bahwa buku ini ngubah hidup mereka. Ngubah gimana caranya mereka ngelihat uang. Tapi berapa banyak dari kalian yang setuju bahwa namanya rumah itu ada suatu liabilities? Gue yakin lebih banyak dari kalian yang sama kayak gue. Ngelihat rumah itu ya aset. Itu kan susah yang ngajarin personal finance. Karena semua orang mempunyai konteks finansial yang berbeda-beda. Dan bahkan bisa dimakrokan dan bilang ini semua tuh subjektif. Buat kalian mempunyai satu sumber pendapatan udah cukup. Itu sesuatu yang normal. Buat gue mungkin at least minimum mempunyai 3 sumber pendapatan baru normal. Tidak ada benar, tidak ada salah. Tapi kita itu dibentuk dari lingkungan kita saat masih kecil. Jadi kalian bayangin kalau misalkan ada yang ngebahas personal finance di sekolah kita. Pasti canggung kan. Gurunya ngomong muridnya bilang mereka kagak bisa relate sama sekali. Dan bahkan mereka bilang uang itu kan buat orang-orang yang iblis. Bukan salah muridnya, bukan salah ekosistemnya. Yang bahkan bisa dibilang inilah takdir. Dimana mereka menolak bahwa ada sudut pandang lain yang bisa meningkatkan pendapatan mereka. Mereka menolak bahwa privilege itu ada di semua orang. Dimana menurut gue cara pandang kita terhadap uang pun udah jadi suatu privilege. Yang artinya menurut gue berarti semua orang bisa mengakuisisi privilege tersebut. Karena itu hanya sudut pandang. Tapi banyak yang berasa bahwa ya udahlah gue udah X ya, gue X aja, kenapa gue harus pindah jadi Y? Karena jelasnya lebih enak sembunyi di belakang gue kagak privilege dibandingkan kita mengakui kita mempunyai privilege. Karena begitu kita mempunyai privilege, mendadak kita mempunyai tekanan kita itu harus sukses. So balik ke pertanyaan ini, kenapa uang tidak diajarkan di sekolah? Atau lebih tepatnya personal finance tidak diajarkan di sekolah? Karena terlalu subjektif. Tapi harus gak diajarkan? Menurut gue harus itu adalah suatu kata yang sangat ekstrim. Kalau gue boleh pakai kata bahasa Inggris, menurut gue itu adalah nice to have, tapi kagak must to have. Dan gue masih berpegang teguh terhadap komentar gue di mana sebenarnya sekolah itu sudah mengajarkan uang, tapi dalam bentuk ekonomi dan bentuk akuntansi. Tapi karena dua subjek tersebut ngomongin negara dan korporat, ya kagak ada murid yang peduli. Coba kalau kita ganti kata negara dan korporatnya menjadi pribadi, gue yakin semua murid peduli. Apa itu sangkos, apa itu COGS, apa itu cash flow, apa itu kredit, apa itu debit, semua gue yakinkan mereka pasti peduli kalau misalnya itu diganti menjadikan pribadi, bukan negara, bukan korporat. Bro, tapi itu kan IPS, bro, gue IPA. Dan gimana kalau misalnya gue kagak sekolah? Kagak fair dong. Buat kalian yang mempunyai akses ke video ini, kalian tahu gak kalian itu mempunyai akses ke dunia internet. Banyak banget podcast-podcast kalian ngomongin keuangan, banyak banget channel-channel YouTube yang ngomongin keuangan juga. Dan buat kalian yang udah mencoba belajar tapi masih belum kena, coba trik ini, yaitu main monopoli. Yap, game monopoli. Terkesan ironis ya, apa yang tidak diajarkan di sekolah tapi malah diajarkan di papan permainan ini. Tapi seriusan coba aja main monopoli. Dan buat kalian yang udah pernah main monopoli, coba komentar di bawah. Menurut kalian ada gak sih relasi terhadap personal finance dan monopoli? Dan ngomong-ngomong sekolah yang mengajarkan keuangan, gue pengen ngomongin gue punya sekolah kreator yang namanya Ruang Kreatif. Bisa ikutan kelas gue yang namanya Ruang Kreatif. Ruang Kreatif adalah sebuah komunitas di mana gue, Agus Leo Halim, akan memberikan 12 modul interaktif untuk kalian mengerti bagaimana kalian bisa menghasilkan dengan konten, aka cuan. Mau kalian itu kreator atau kalian itu business owner. Dan akan selalu ada mystery guest yang luar biasa untuk setiap minggunya di komunitas ini.
Ini bukan cuma teori tapi ada praktek langsung apa yang harus kalian lakukan dan bahkan langsung pitching dengan brand di lapangan. Dan udah banyak banget warga kreatif yang membagikan hasil mereka dari menerapkan apa yang diajarkan. Semua testimoni ini pure dari warga kreatif yang masuk ke ruang kreatif, kalian bisa tinggal pause sendiri dan baca sendiri. Buat kalian yang tertarik langsung cek aja link di deskripsi dan harga akan berubah di minggu depan. Buat kalian yang pengen ikut partisipasi ke yang namanya Creators Economy, bisa langsung cek gue punya ruang kreatif, link di deskripsi. Buruan sebelum habis. Nextnya kalian pengen gue bikin video saya apa, tinggal komen aja di bawah. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share ke temen kalian, and I'll see you in next video. Salam kreatif. Berapa banyak di sini yang kangen sama format kultumnya gue, dimana gue langsung ekstrak aja, gue langsung ngomongin apa yang gue dapat dari buku gue baca tanpa harus ada storytellingnya. Coba komen di bawah. Dan buat kalian yang nonton sampai sini, gue pengen memberikan apresiasi juga ke kalian, dimana kalian tinggal tag gue aja di Instagram dan kalian bisa sharing kalian punya pengalaman terhadap uang. Apa pendapat kalian terhadap uang, dan gue bakal pilih 10 orang untuk gue kirimin buku ini. See you guys.